Mas, ini pasti belum bangun. Mas, bangun. Udah siang, Mas, bangun. Mama sudah, risik banget kamu. Kamu lihat, Mas, itu udah jam berapa? Bisa-bisanya kamu belum bangun jam segini. Mas. Iya ya, risik banget kamu itu. Ganggu aja kalau orang tidur kamu tuh dah. Aku ini tuh mau berangkat kerja loh, Mas. Kamu malah masih enak-enakan tidur. Kerja tinggal kerja loh kamu tuh. Del, kamu itu kalau mau kerja ya kerja aja, nggak usah lah kamu itu gangguin orang tidur. Kamu kan juga tahu sih Del, aku itu semalam tidur jam 3:30. Kalau kamu bangun kayak gini saya pusing Del. Ya makanya kamu kalau malam jangan begadang terus, Mas. Kamu tiap malam keluar pulang pagi. Gimana nggak jam segini masih ngantuk? Kamu tuh punya istri, Mas. Nggak kerjanya tidur-tiduran terus. Saya itu pulang malam itu juga ada alasan, nggak keluyuran, nggak ngapa-ngapain juga saya. Apa alasannya apa, Mas? Kamu cari duit? Enggak kan? Keluar juga cuma buat main doang. Mending kalau keluar ada hasilnya. Ini enggak sama sekali. Ajar kamu kalau ngomong sudah mulai berani kamu sama suami. Kamu tuh kalau ngomong sama suami yang sopan kamu Del. Kalau caranya seperti ini, saya letu lama-lama enak sama kamu. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Adela. Mbak Adela, Pak. kok Ya, Pak? kayaknya lemes pucat? Mbak Adela sakit? Enggak, Pak. Saya sehat. Maaf ya, Pak, saya telat. Tadi ada sedikit masalah di rumah. Ya udah, Pak, saya pamit ke belakang dulu. Mbak Adela, maaf. Duduk dulu sebentar. Ada apa ya, Pak? Mau ada yang saya bicarakan. Kalau masalah nyuci, nyetrika gampang, bisa nanti. Tadi kok Mbak Dela ngomong ada masalah sedikit itu, ada masalah apa? Kok saya lihat-lihat Mbak Dela itu sering banget ngomong masih ada masalah sedikit, ada masalah. Sebenarnya ada apa tuh Mbak? Siapa tahu dengan Mbak Dela curhat dengan saya ada solusi untuk Mbak Dela. Ya bukannya saya mau ikut campur urusan Mbak Dela. Tapi kan Mbak Dela kerja sama saya, siapa tahu saya bisa membantu, memperingan beban Mbak Dela. Sebenarnya saya ada masalah keluarga, Pak, sama suami saya. Sebenarnya saya juga pengen cerita kayak gini, Pak. Saya juga bingung mau cerita sama siapa. Takutnya nanti masalah saya malah bocor kemana-mana, Pak. Sudah, Mbak Dela nggak usah takut. Saya kan kepala desa di sini. Mbak Dela juga sudah tak anggap seperti keluarga saya sendiri. Sebenarnya ada apa, Mbak? Masalahnya apa? Ya itu, Pak, suami saya udah beberapa bulan ini selalu keluar malam, pulang pagi, dan nggak pernah kerja, Pak. Kerjaannya di rumah cuma tidur-tiduran, males-malesan. Saya harus gimana, Pak? Saya udah nggak kuat. Mbak Dela udah yang sabar. Saya paham dengan posisi Mbak Dela seperti ini. Kerja di tempat saya mungkin dengan keadaan terpaksa, Mbak. Karena suami Mbak Dela tidak mencari nafkah untuk Mbak Dela.
Sebenarnya Mbak Dela, saya itu sudah paham karakter suaminya Mbak Dela seperti apa dari dulu. Cuman saya mau menyampaikan sama Mbak Dela itu nggak enak, karena ya mau seperti itu Mbak. Dan Mbak Dela juga kan ya masih mau sama Mus. Tapi Mbak Dela, kalau Mbak Dela diterus-teruskan seperti itu, yang sakit Mbak Dela, yang capek Mbak Dela untuk mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan suami Mbak Dela cuma tidur-tiduran di rumah, males-malesan. Ya sebenarnya nggak ada salahnya juga sih Mbak Dela bantu suami untuk menambah perekonomian keluarga, itu nggak ada salahnya Mbak. Cuman untuk mencari nafkah untuk keluarga itu kan kewajiban daripada suami Mbak Dela. Iya. Mbak Dela itu bagus Mbak Dela mencari pahala, membantu perekonomian keluarga. Cuman khawatir saya nanti suami Mbak Dela itu malah ketergantungan sama Mbak Dela. Nanti dikit-dikit minta uang sama Mbak Dela, tapi dia nggak berpikir bahwasanya kewajiban dia itu memberi Mbak Dela. Jadi gini Mbak Dela, solusi saya seperti ini saja. Mbak Dela nggak usah kerja dulu. Ini bukannya saya mau memberhentikan Mbak Dela, cuman biar suami Mbak Dela itu berpikir gimana caranya menghidupi Mbak Dela, gimana caranya untuk memberi uang Mbak Dela. Tidak males-malesan seperti itu Mbak. Aku kasihan sama Mbak Dela. Tapi Pak, nanti kalau saya udah nggak kerja lagi, buat makan gimana Pak? Mbak Dela nggak usah khawatir Mbak. Saya ngomong seperti ini, saya pasti punya rasa tanggung jawab juga untuk ke belakang Mbak Dela. Saya akan tetap memantau Mbak. Apabila Mbak Dela suaminya seperti itu terus, Mbak Dela ngomong sama saya Mbak, saya akan bantu Mbak Dela. Dan ini Mbak, inilah uang gaji Mbak Dela. Untuk pegangan dulu Mbak. Ini bukan saya memberhentikan Mbak Dela, cuman untuk pembuktian suami Mbak Dela mau seperti apa sih tanggung jawabnya pada Mbak Dela. Terima kasih ya Pak. Semoga dengan solusi Bapak ini bisa merubah suami saya. Ya Del, sama-sama. Semoga kejadian ini ada hikmahnya Dan. Amin Pak. Udah sekarang kamu istirahat dulu, pulang ke rumah. Nggak apa-apa, nggak usah mikirin kerjaan di sini. Biar nanti saya sama Bu juga bisa ngerjain. Ya udah, saya pamit dulu ya Pak. Ini terima kasih ya Pak ya. Ya sama-sama Del. Kamu yang sabar Del ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seksi. Mas Syukur sudah kesini. Permisi. Ya, hai Kur. Loh, kok belum pakai baju? Kan janjinya kita mau keluar. Seksi banget tuh kamu. Tuh, kayaknya hari ini kita nggak usah keluar lah, Kur. Nah, nanti kalau istri kamu pulang kerja gimana? Kalau masalah istri saya itu gampang. Dia itu kalau pulang sore, itu aja kalau nggak lembur. Kadang-kadang kalau lembur bisa malam pulangnya. Sebelum kita nanam bonggol kan pemanasan dulu lama sih, Jel. Kamu nggak usah khawatir. Kalau masalah itu gampang. Saya jamin istri saya pulang sore. Kamu yakin kita mau berbuat di sini? Yakin. Toh mbak rojo tua, saya itu udah gak betah.
Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, aku jijik sama kamu, Mas. Aku, iya. Lepasin, nggak usah pegang-pegang aku. Dijelasin, Del. Lepasin, Mas. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Gak perlu dijelasin. Del, Udah nggak sudi sama kamu, Mas. Tuh kan, apa saya bilang? Kamu sih nyer. Iya, sabar. Gimana keadaannya Mas Puspa? Sabar, Mas sudah. Mas Paino ya, sabar. Mas Mustiono keadaannya sangat mengenaskan. Makanya saya pagar biar nggak ada warga yang masuk. Soalnya nggak bisa, Mas. Mohon maaf, Mas ya. Karena sakitnya Mas Mustiono itu menular. Ya Allah Pak, saya pengen lihat keadaan Mas Puspa. Saya baru pulang melantau, Pak. Gini Mas sudah, mohon maaf ya, belum bisa karena dari pihak medis kan belum ke sini. Tadi dianjurkan dari medis untuk warga sekitar dilarang untuk menemui Mas Mustiono. Karena Mas Mustiono itu kemungkinan besar terjangkit penyakit HIV. Karena Mas Mus itu kan sering berhubungan bebas dengan sesama jenis.